له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاhidat, dimanapun anda berada, mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat teramat banyak, yang telah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara. Di antara nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah dipertemukannya kita dengan bulan yang penuh berkah, Ramadan. Dan ini adalah pelajaran kita pertama di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk menjalani aneka ragam ibadah dan ketaatan kepada Allah demi mendapatkan aneka ragam kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sediakan untuk hamba-hambanya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran surat Al-Balad. Namun sebelumnya kita dengarkan terjemahan dimulai dari surat Asy-Syams. Terjemah sudah siap? Sudah Ustaz, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan demi waktu duhanya. Wal qamari idza talaha. Demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Demi matahari apabila meneranginya. Wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila meneranginya. Wal laili idza yaghshaha. Demi malam apabila menyelimutinya. Was samaa'i wa ma banaha. Demi langit dan apa-apa yang membangunnya. Wal ardi wa ma tahaha. Demi bumi dan siapa yang membentangkannya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa dan siapa yang menyempurnakannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka menyempurnakannya kemaksiatannya dan ketakwaannya. Menyempurnakan? Maka menyempurnakan. Yang mana yang menyempurnakan? Maka alhamaha. Maka mengilhamkannya kemaksiatannya dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung siapa yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh celaka siapa yang mengotorinya. Kadzabat Thamud bi taghwaha.
mendustakan kaum Samud dengan dengannya melampaui batas. Idzin ba'atha ashqaha. Ketika bangkit yang paling celakanya. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Maka berkata Rasulullah kepada mereka, biarkan unta Allah dan air minumnya. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Maka mereka mendustakannya, maka mereka menyembelihnya, maka membinasakan atas mereka Rabb mereka dengan dosa-dosanya, maka menyempurnakannya. ولا يخاف عقباها. Dan tidak dia takut akibatnya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Tidak aku bersumpah dengan ini negeri. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau menempati dengan ini negeri. Wa walidin wa ma walad. Dan ayah dan apa-apa ia lahirkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia di dalam kesulitan. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak akan mampu atasnya seseorang? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata menghabiskan harta banyak. Aku telah menghabiskan. Dia berkata aku telah menghabiskan. Dia berkata aku telah menghabiskan harta banyak. Baik, sampai di sini pertemuan kita kalau tidak salah, yaitu salah seorang Quraisy yang mengatakan bahwa aku telah gunakan hartaku yang banyak, semua itu untuk menghalangi dakwah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan bahwa ini sunnatullah, bahwa dakwah para nabi dan para rasul adanya orang-orang yang memusuhi dakwah itu, dan kemudian mereka menggunakan harta mereka dengan tujuan bagaimana dakwah ini tidak berjalan. Dan itu telah dilakukan oleh musuh-musuh dakwah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Kita lanjutkan insyaallah pada hari ini. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Kalau waktu cukup kita lanjutkan falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah insyaallah. Ayahsabu an lan yarahu ahad.
sini yarahu ana gabung yara dan hu. Fi'il yara dan dhamir hu. Jadi ini ada dua. Yara hu ha hum. Dhamir-dhamir sekarang kita gabung dengan kalimat mudhafnya atau kalimat fi'ilnya. Apakah yahsabu mengira, apakah dia mengira? Karena ini mengira untuk dhamir huwa, bahwa tidak akan yara melihat, hu-nya ahadun seseorang. Ayahsabu, sebenarnya di ayat sebelumnya juga sudah ada mirip. Ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad, mirip dengannya. Mufradatnya ini ayahsabu allam ya, lam bukan lan. Ayahsabu an lam tidak. Apakah dia mengira? Ayahsabu, kalau di ayat sebelumnya alla yaqdira alaihi ahad, ada ayahsabu, ada an, ada ahad pada ayat sebelumnya. Di sini juga berulang mufradat yang sama, ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak seorang pun melihatnya? Tidak seorang pun melihatnya. Apakah dia mengira bahwa dia tidak di bawah pengawasan secara makna tafsir? Dia tidak berada di bawah pengawasan tentang apa yang dia kerjakan? Tidakkah dia mengira ada orang yang melihat, memperhatikan apa yang dia kerjakan? Di sini asal usul maksiat, di sini asal usul sifat yang mendatangkan maksiat, yaitu kita tidak merasa diawasi, kita tidak merasa diperhatikan. Apabila kita memiliki sifat bahwa kita bebas berbuat apapun yang kita mau, tak ada pengawasan, tak ada yang memperhatikan, yang akan minta pertanggungjawaban dari kita, inilah yang akan terjadi. Inilah yang akan terjadi. Manusia bebas melakukan semaunya dia, sesukanya dia. Yang penting apa yang dia inginkan dia kerjakan. Namun kalau hadir di dalam hati sifat yang berseberangan dengan itu, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di bawah pengawasan dan akan dimintai pertanggungjawaban, manusia akan membuat perhitungan terhadap apa yang dia kerjakan. Manusia akan membuat perhitungan terhadap apa yang dia lakukan, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan dan semua itu diawasi.
diperhatikan. Bukankah Allah dari atas arsy melihat apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita ucapkan, mengetahui apa yang kita niatkan? Bukankah malaikat yang ada di kiri dan kanan kita memperhatikan apa yang kita lakukan, mendengarkan apa yang kita ucapkan, dan menuliskan semua itu dalam catatan? Ketika semua itu hilang dari hati seorang hamba, maka terbukalah pintu hijau maksiat selapang-lapangnya. Manusia akan mengikuti syahwatnya, keinginannya, apa yang dia suka, apa yang dia mau, dan tidak akan peduli halal dan haram, dan tidak peduli apakah itu kebaikan atau keburukan, yang penting baik menurut syahwatnya dia. Oleh karena itu, sifat orang mukmin adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Selalu merasa dirinya diawasi. Ada yang melihat, ada yang memperhatikan. Muraqabah, sifat muraqabah adalah sifat yang luar biasa. Dan ini kelebihan agama Islam, di mana setiap jiwa mukmin dia tidak akan berbuat sesuka syahwatnya, akan tetapi dia berbuat sesuai dengan aturan, karena semua yang dia perbuat diawasi dan akan dimintai pertanggungjawaban. Lihatlah orang yang berbuat maksiat, pasti dia berbuat maksiat ketika hilang sifat ini dari dirinya, sifat muraqabah. Dia merasa sendiri, dia bisa merasa bebas berbuat apapun karena tidak ada mata yang menatap kepada dirinya. Berbeda dengan orang yang beriman. Maka ini adalah inti di dalam diri yang menyebabkan lahirnya maksiat yang bermacam-macam. Kalau kita semakin sedikit jauh, kita akan mengatakan bahwa di dalam agama Islam ini, diri kita mengawasi diri kita sendiri. Diri kita menjadi pengawas diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita ada dua, fujur, takwa. Sebagaimana yang ada pada ayat sebelumnya, pada surat sebelumnya. Ketika di dalam diri lahir ketakwaan, dia akan mengawasi yang ada di dalam diri daripada kefajiran, kemaksiatan dan kemaksiatan. Ketika syahwat di dalam diri ingin berbuat maksiat, takwa di dalam diri mengatakan, jangan, itu kan maksiat. Itu kan tidak diridhoi Allah. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Allah akan melihat dirimu. Allah pasti melihat dirimu. Malaikat pasti akan catat. Dan ini tidak ada di dalam peraturan manapun di permukaan bumi di mana diri mengawasi diri sendiri. Pengawas dirimu adalah dirimu sendiri. Dan semua manusia merasakan perperangan di dalam batinnya. Dan nanti akan ada ayat yang mirip dengan ini pada ayat setelahnya insyaAllah. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia yang tadi mengeluarkan harta yang banyak tadi untuk memerangi Islam, memerangi dakwah, yang tadi pada ayat sebelumnya yaqulu ahlaktu malan lubada, Abul Ashaddin atau Walid bin Mughirah, sebagaimana ada di dalam tafsirnya para ahli tafsir, orang tersebut adalah Walid bin Mughirah atau Abul Ashaddin. Maka apakah dia mengira bahwa dia tidak ada orang yang melihatnya? Dia bebas melakukan itu tanpa pengawasan? Pengawasan yang akan dimintai pertanggungjawaban maksud tentunya. Karena dia merasa adalah orang yang terkuat di kota Mekah, siapapun melihatnya untuk
melakukan maksiat yang dia lakukan, dia bebas karena dia mengira orang lain di bawahnya. Namun tentunya pengawasan zat yang lebih perkasa, zat yang lebih kuasa, yang mampu untuk memberikan kepadanya ganjaran atas kelakuan salah. Alam naj'al lahu ainain, alam naj'al lahu ainain. Apakah sudah ada sebelumnya? Lam tidak. Naj'al kami menjadikan lahu untuknya ainain dua mata. Tidakkah kami telah menjadikan untuknya dua mata? Rob yang mengawasi tadi, bukankah telah mewujudkan untuknya, menciptakan untuknya kedua mata? Walisanan wa lisanan wa syafatain. Tidakkah kami telah menjadikan untuknya dua mata, wa lisanan, wa dan lisan, dan dua bibir? Tidakkah kami telah menjadikan untuknya, menjadikan ini maksudnya menciptakan, tidakkah kami telah ciptakan untuk dirinya dua mata? Kami juga ciptakan untuknya satu lisan, kami juga ciptakan untuknya dua bibir. Menyuruh manusia untuk berpikir, siapa yang ciptakan dirimu? Siapa yang membentuk anggota tubuh itu untuk dirimu? Apabila manusia duduk merenung dan bertanya, apakah mata ini saya yang menciptakan untuk diri saya sendiri? Jawabannya pasti tidak. Apakah lisan ini saya yang membentuknya untuk diri saya sendiri? Apakah dua bibir ini saya yang membentuknya untuk diri saya sendiri? Dan begitu juga seluruh anggota tubuh lainnya. Kalau manusia duduk merenung, dia akan pasti sampai kepada Maha Suci Allah yang telah menciptakan untukku semua yang ada pada diriku. Ini mengingatkan kita agar tidak berbuat maksiat, yaitu ingat siapa yang menciptakan dirimu, dan dialah yang mengawasi dirimu. Dialah yang mengawasi perbuatanmu. Di dalam ayat ini ada nikmat-nikmat yang Allah sebut. Ada 3 nikmat. Nikmat kedua mata, nikmat lisan, dan nikmat bibir. Dan itulah nikmat-nikmat besar yang dengannya manusia bisa melihat dan dengannya manusia mampu berucap. Dengan kedua mata dia melihat, dengan lisan dan 2 bibir
dia mengungkapkan kata-kata. Dan ini nikmat besar yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada 3 nikmat yang sering digandeng oleh Allah dalam satu ayat. Ada 3 nikmat yang sering digandeng oleh Allah dalam satu ayat. Namun kadang-kadang 4. Yang paling sering 3. Namun kadang-kadang 4. Kita mulai dari yang 3. Yang 3 itu adalah hati, mata, penglihatan, dan pendengaran, telinga. Ini yang paling sering digandeng nikmat ini oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam satu ayat. Namun kadang-kadang 4. Yang 4 adalah kemampuan berbicara. Yang 4 adalah kemampuan berbicara. Percaya tidak percaya, 4 ini modal hidup utama manusia. 4 ini modal hidup utama manusia. Apapun yang dia lakukan setelahnya, modal utamanya ini. Ketika dia bisa menyerap dengan pendengaran, memperhatikan dengan mata, lalu menyimpannya di dalam hati, lalu kemudian mengeluarkan isi hati dengan lisan. Apabila ini tidak ada, berhenti modal hidup. Dan manusia akan menjadi sesuatu yang tidak berharga dan tidak bermanfaat. Di sini Allah menyebut 2, yaitu mata dan lisan. Lisan pun disapot oleh bibir, karena lisan tanpa bibir pun tidak akan bisa mengungkap kata-kata dengan tidak bisa. Jangankan tidak ada bibir, bibir saja belah, kata-kata sudah keluarnya asing, sudah sulit difahami orang. Ya, ketika seseorang sumbing dan bibirnya tidak sempurna, dia tidak bisa mengungkapkan kata dengan baik dan sempurna. Karena kata-kata itu adalah gabungan antara lisan yang berbicara, kemudian bibir yang berbentuk dengan suara yang keluar. Suara yang keluar itu dengan bentuk bibir, kalau mengucapkan huruf ini pakai begini bentuk bibir dan semacamnya. Ketika sumbing saja suara sudah sulit untuk difahami. Apalagi tidak ada bibir sama sekali. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita, siapa yang menciptakan kalian? Perhatikan siapa yang menciptakan kalian. Dan yang menciptakan kalian inilah yang telah mengutus Muhammad. Kan bukankah mereka mengingkari dakwah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka akan dibangkitkan, mereka akan dimintai pertanggungjawaban, akan ada hari berhisab, akan ada hari berbangkit, yang diingkari oleh orang Quraisy. Termasuk ketika tinggalkan berhala-berhala, Lata, Uzza, Hubal, Manah, Isaf dan Nailah dan yang lainnya, tinggalkan mereka, kembalilah kepada Rabb yang satu, di mana kalian akan dikembalikan kepadanya. Dan itu semua diingkari oleh orang Quraisy. Allah mengingatkan, jangan kamu kira bahwa kamu hidup bebas tanpa pengawasan. Itu yang ada pada ayat ayah sabu alam yarahu ahad. Lalu Allah ingatkan nikmat-nikmat, perhatikan dirimu, siapa yang menciptakan mata untukmu? Siapa yang menciptakan lisan untukmu? Engkau yang menciptakan untuk dirimu sendiri. Ini nikmat besar. Kalau kita perhatikan dengan seksama nikmat, 3 nikmat ini, nikmat diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala,
nikmat mata, nikmat lisan, dan nikmat dua bibir, maka inilah nikmat yang luar biasa. Mengalahkan nikmat-nikmat yang ada daripada nikmat-nikmat duniawi belaka. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Wahai hamba Allah, pernahkah suatu hari engkau sujud sebagai wujud rasa syukur atas nikmat mata yang Allah berikan kepadamu?" Pernahkah suatu hari engkau sujud sebagai rasa syukur, sujud syukur maksudnya, bersujud karena syukur kepada Allah, Allah telah memberikan kita mata. Karena rata-rata manusia menganggap mata itu bukan nikmat spesial. Nikmat yang biasa-biasa aja menurut manusia. Menurut manusia yang kita lihat sekarang pola hidup mereka mengira mata itu bukan nikmat besar. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita itu nikmat besar. Mata itu nikmat besar, oleh karena itu Allah sebut, Allah tidak akan menyebut kecuali nikmat-nikmat yang besar. Dengan mata kita beraktivitas, dengan mata kita nyetir, dengan mata kita berjalan, dengan mata kita masak, dengan mata kita beraktivitas, dengan mata kita menulis, dengan mata kita belajar, kita membaca, dengan mata kita, apa yang kita lakukan dalam aktivitas kita hari-harian. Kalau tanpa mata, semua itu akan kesulitan luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka nikmat mata saja sudah merupakan nikmat anugerah besar karunia Allah yang tiada tara. Namun banyak manusia yang menyepelekan. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah manusia inginkan sesuatu yang orang lain tak punya. Manusia menginginkan sesuatu untuk dirinya yang orang lain tak punya. Itu yang dianggap nikmat. Kalau dia punya, kemudian orang punya, itu tidak nikmat bagi manusia. Itu biasa saja, karena orang lain juga punya. Ketika orang lain tidak punya rumah megah, itu yang dianggap nikmat. Saya punya rumah megah, orang lain nggak punya rumah megah. Itu yang dianggap nikmat. Ketika dia punya mobil mewah, mobil yang harganya miliaran-miliaran, orang lain tidak, itu baru dia merasa, wah saya punya nikmat. Salah. Nggak ada apa-apanya nikmat mobil itu dengan nikmat mata. Dibuat perbandingan head to head, nikmat mata, nikmat mobil, nggak ada apa-apanya nikmat mobil. Dibuat perbandingan head to head antara nikmat lisan dan bibir dengan nikmat mewah, rumah megah, nggak ada apa-apanya rumah megah itu kalau lisan tidak dimiliki. Namun itulah manusia. Sering mengira bahwa nikmat yang dia anggap nikmat apabila dia punya yang orang lain tak punya. Sehingga nikmat-nikmat Allah yang hebat dia anggap sepele. Ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain wa hadainahu an-najdain. Di sini ada 3 ya. 1, 2, 3. 3 mufradat. 1 fi'il, hada yahdi, menunjukkan, na kami, hu dhamir lagi. Jadi ada 2 dhamir dan 1 fi'il. Dan kami tunjukkan
kami tunjukkan kepadanya An-Najdain, dua jalan. Wahadainahu najdain maknanya mirip dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha yang ada pada surat Asy-Syams. Kami ilhamkan kepada manusia jalan-jalan ketakwaan dan jalan-jalan kemaksiatan. Sama dengan ini maknanya, wahadainahu najdain, kami tunjukkan kepada dia dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Telah diberitahu oleh Allah selengkap-lengkapnya mana yang baik, detail telah disampaikan, mana yang buruk, detail telah disampaikan. Sementara di dalam diri jiwa ada bakat untuk menjadi orang yang berjalan di atas kebaikan dan juga ada bakat untuk menjadi orang yang berjalan di atas keburukan. Di depannya ada dua jalan yang diterangkan. Ini dia kebaikan, ini dia keburukan. Setelah itu manusia diberikan kekuatan untuk memilih. Kamu mau pilih yang mana? Allah memberikan kemampuan kepada makhluk ciptaan yang bernama manusia. Setelah memberikan bakat menjadi orang takwa, bakat menjadi orang tidak takwa, dan diterangkan jalan mana jalan-jalan ketakwaan, mana jalan-jalan kemaksiatan, disuruh memilih. Diberikan kemampuan untuk memilih. Dan apa yang kita pilih inilah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan. Jadi bisa digambarkan, bisa dibayangkan makhluk ini manusia. Pertama Allah berikan bakat takwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam dirinya ada bakat menjadi orang yang tidak takwa, orang yang berjalan di atas maksiat. Dua-duanya ada di dalam dirinya. Setelah itu diterangkan mana jalan ketakwaan yang harus Anda tempuh, mana jalan maksiat yang harus Anda tinggalkan. Wahadainahun najdain. Setelah itu pilihlah. Diberikan oleh Allah kekuatan memilih kepada manusia. Sehingga apabila manusia berjalan di atas ketakwaan, sadari bahwa pilihan dia untuk takwa. Hal yang sama kalau dia memilih kemaksiatan, pilihan dia untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah memberikan kekuatan kepada manusia untuk memilih. Dalam masalah ini ada dua kelompok yang salah memahami. Kelompok yang pertama, kelompok Qadariyah. Kelompok kedua, Jabriyah. Kelompok yang pertama, kelompok Qadariyah. Dan kelompok kedua, kelompok Jabriyah.
Kelompok yang pertama mengatakan perbuatan manusia, pilihan manusia, bukan takdir Allah. Pilihan bukan takdir. Kelompok Qadariyah memahami bahwa perbuatan ini ya pilihan kita. Kita yang memilihnya. Seperti yang tadi kita katakan. Namun mereka mengatakan bukan takdir. Bukan takdir Allah. Murni pilihan. Tak ada takdir di sana. Ini kesalahan. Kelompok yang kedua, Jabriyah, mereka mengatakan perbuatan manusia tidak pilihan. Dia adalah takdir semata. Dia adalah takdir semata. Jadi manusia tidak punya kekuatan memilih. Tapi yang terjadi pada dirinya, pada perbuatannya, pada amalnya, pada apa yang dia lakukan, murni ketentuan takdir. Qadariyah punya kesalahan pada poin yang kedua. Ini bukan takdir. Jabriyah punya kesalahan di tidak ada pilihan. Manusia tidak mampu memilih. Qadariyah punya kebenaran dalam pemahamannya, yaitu manusia punya memilih. Manusia punya kemampuan memilih. Wa hadainahu najdain. Telah diterangkan dua jalan, pilihlah. Dan Jabriyah apa tadi? Jabriyah punya kesalahan, tidak ada pilihan. Dan benar bahwa ini takdir. Tapi salah dalam tidak bisa memilih. Sementara Qadariyah dalam pilihan benar. Manusia itu mampu memilih, diberikan kekuatan oleh Allah memilih. Namun salah dalam ini bukan takdir. Paham yang Anda maksud? Oke. Yang benarnya milik Qadariyah yang mana? Hah? Manusia mampu untuk memilih. Ini yang benar. Ini benar. Manusia mampu memilih. Diberikan Allah kekuatan untuk memilih. Bukankah ayat-ayat Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur"? Barang siapa yang ingin falyu'min, maka berimanlah. Wa man syaa'a, barang siapa yang ingin falyakfur, silahkan kufur. Pilihlah, mau iman, mau kufur. Wa hadainahu najdain, kami telah terangkat jalan itu, pilihlah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di diri kita mampu melakukan ketaatan, mampu melakukan kemaksiatan. Mana yang mau kita pilih sebagaimana yang telah kita terangkan pada ayat-ayat sebelumnya.
Jadi benar pendapat Qadariyah bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih. Itu benar. Salahnya di dalam ini bukan takdir. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Di semuanya sudah takdir. Namun Qadariyah mencampakkan takdir dalam pilihan manusia. Oke? Baik. Jabriyah yang benarnya yang mana? Takdir. Ini adalah takdir. Semua yang terjadi di permukaan bumi adalah takdir, termasuk perbuatan manusia. Nggak ada yang keluar dari takdir Allah. Semuanya by takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan pakai takdir. Uktub. Allah berkata kepada pena, uktub. Tulis wahai pena. Apa yang saya tulis wahai Rob? Tulis apa yang terjadi sampai dunia kiamat. Semuanya ditulis. Nabi SAW mengatakan, wa alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yang dituliskan menimpamu tak akan tidak menimpa. Yang dituliskan tidak menimpa tak akan datang. Jelas semua pakai takdir. Dalam riwayat-riwayat yang lain semua pakai takdir. Kesalahan benar yang ada pada Jabriyah semua pakai takdir. Kesalahan yang ada pada Jabriyah adalah manusia tidak punya pilihan. Ini kesalahan. Ahlu sunnah mana? Ahlu sunnah adalah menggabungkan yang benar di Qadariyah dan yang benar di Jabriyah. Ahlu sunnah menggabungkan yang benar di Qadariyah dengan yang benar yang ada pada Jabriyah. Dan tidak memiliki yang salah pada Qadariyah dan yang salah pada Jabriyah. Maka pendapat ahlu sunnah mana yang benar pada Qadariyah? Pilihan. Ini adalah pilihan. Dan mana yang benar pada Jabriyah? Hah? Apa? Takdir. Dan takdir. Ya. Ini adalah perpaduan, yang terjadi adalah perpaduan antara takdir dan pilihan. Manusia memilih, Allah mentakdirkan. Ini pendapat yang benar. Bahwa semua pilihan manusia, ketika dia memilih kebaikan atau memilih keburukan, kalau Allah tidak takdirkan, nggak terjadi. Kalau Allah takdirkan, terjadi. Saudaraku, bukankah Anda pernah berbuat ketaatan, ingin berbuat ketaatan, dan terjadi? Anda ingin melakukannya dan ingin memilih ketaatan itu, dan ketaatan itu terjadi, ya atau tidak? Ya. Taib. Bukankah pernah Anda ingin melakukan ketaatan namun tak terjadi? Ya atau tidak? Apakah murni pilihan manusia pasti terwujud? Tidak. Hal yang sama dengan maksiat. Bukankah suatu saat Anda pernah ingin berbuat maksiat dan terjadi apa yang Anda inginkan itu? Ya atau tidak? Pernahkah suatu saat Anda ingin berbuat maksiat, tak terwujud maksiat itu? Ya atau tidak? Berarti kita ingin, namun ada takdir yang menentukan. Terjadi atau tidak terjadi? Oleh karena itu, perbuatan manusia, baik maksiat kebaikan, atau baik maksiat keburukan, atau taat kebaikan, pilihan manusia, murni pilihan manusia, benar manusia itu memilih, namun apakah pilihannya akan terjadi atau tidak akan terjadi, Allah yang menentukan di dalam takdir. Ini dia pendapat yang benar,
dalam pertengkaran manusia soal amal perbuatan takdir atau tidak? Jawabannya itu pilihan dan itu sekaligus takdir. Karena kita ingin berbuat taat, terjadi karena Allah takdirkan terjadi. Kita ingin berbuat taat, tak terjadi karena Allah tidak inginkan terjadi. Kita ingin berbuat maksiat, terjadi karena Allah inginkan terjadi. Kita ingin berbuat maksiat, tak terjadi karena Allah inginkan tak terjadi. Maka perbuatan manusia, ketika manusia memilih kebaikan dan keburukan, dan terjadi karena memang Allah yang mentakdirkannya terjadi. Dan ketika maksiat terjadi, engkau yang memilihnya, wahai manusia. Allah mengizinkan terjadi, namun engkau yang memilihnya, tanggung jawab. Tanggung jawab. Itu pilihanmu. Bukan engkau yang memilihnya. Padahal engkau sudah dilarang, sudah ditegur, sudah diberikan teguran-teguran, baik di masjid, baik melalui ini, melalui kejadian. Anda dibuat sakit gara-gara pekerjaan Anda yang salah, ya atau tidak? Sudah ditegur, tapi Anda masih tetap ingin melakukan itu dan Allah takdirkan terjadi, tanggung jawab di akhirat. Oleh karena itu, ketika Allah mengadab hambanya, ketika hambanya memilih yang buruk, Allah nggak salah. Allah tidak salah. Kenapa? Hamba mempertanggungjawabkan pilihannya masing-masing. Maka pilihan ibadah maksiat takdir terjadi, tidak terjadi, terjadi, tidak terjadi. Manusia ingin ibadah, terjadi karena takdir menentukan terjadi. Manusia ingin ibadah, pilihan dia ingin ibadah, tak terjadi karena Allah menentukan tidak terjadi. Manusia ingin maksiat, terjadi karena Allah mentakdirkan maksiat yang kamu pilih, wahai manusia, terjadi. Engkau ingin berbuat maksiat, tak terjadi karena Allah menentukan dalam takdirnya tidak terjadi. Ini yang benar. Dia adalah gabungan antara pilihan manusia dengan takdir. Ya dia pilihan, ya dia takdir. Oleh karena itu, antum dengannya bisa menjawab kesalahpahaman orang mengatakan, bukankah Allah yang mentakdirkan saya berbuat maksiat, kenapa saya diazab? Bukankah Allah yang mentakdirkan saya berbuat maksiat, kenapa saya diazab? Allah yang mentakdirkan saya berbuat maksiat. Katakan, itu pilihan dirimu. Setelah Allah larang, namun kamu ngeyel mau melakukannya dan Allah takdirkan terjadi, ya tanggung jawab. Itu pilihan dirimu. Dan ketika hamba berbuat ibadah, lalu Allah takdirkan terjadi,
Allah berikan pahala. Allah berikan ganjaran di hari akhirat. Dia berhak mendapatkan ganjaran itu karena itu pilihannya. Dia telah memilih ketaatan dan berjuang untuk memilih ketaatan. Nampak? Bahwa ini adalah pilihan manusia. Manusia memilih ibadah, memilih maksiat. Namun ada ibadah yang dia pilih, terjadi. Ada ibadah yang dia pilih, tak terjadi. Ada maksiat yang dia pilih, terjadi. Ada maksiat yang dia pilih, tak terjadi. Siapa yang menentukan terjadi dan tidak terjadinya? Allah. Siapa yang memilih? Manusia. Perbuatan manusia kepada pilihan manusia, takdir menentukan pilihan itu terjadi atau tidak terjadi. Wa subhanallah. Ini pahala. Ini pahala. Ini pahala. Hanya satu ini yang dosa. Ibadah yang terjadi, pahala. Ibadah namun tak terjadi, pahala. Maksiat namun tak jadi, pahala. Hanya satu yang dosa. Maksiat kita inginkan dan Allah takdirkan terjadi. Itu dosa bagi kita. Kenapa? Kita memilih maksiat. Qadariyah, ingat Qadariyah lagi. Qadariyah mengatakan ini pilihan, bukan takdir. Tujuan mereka adalah agar Allah tidak zalim ketika mengadab orang yang berbuat maksiat. Tujuan mereka murni, bagus. Agar Allah tidak zalim ketika hamba berbuat maksiat. Hamba berbuat maksiat diadab atau tidak? Iya, kata mereka, kalau itu juga takdir, Allah juga mengadab hamba berbuat maksiat, ada kezaliman bagi Allah. Kenapa Allah takdirkan, lalu Allah adab? Mereka ingin mensucikan Allah dari penzaliman terhadap hamba yang berbuat maksiat. Akan tetapi kesalahan mereka adalah mencampakkan takdir. Untuk tujuan mulia tadi ada pekerjaan salah. Mereka campakkan takdir. Padahal Allah dalam ayat-ayat lain Allah mengatakan Allah mentakdirkan segala sesuatu. Jabriyah punya niat yang baik, yaitu semuanya takdir Allah. Allah Maha Kuasa. Ini bumi milik Allah. Semua yang terjadi semuanya takdir. Nggak ada cerita tidak. Ini bumi, semua alam ini milik Allah. Tak ada yang terjadi di permukaan bumi ini kecuali semua takdir Allah sebagai Allah yang maha berkuasa. Nggak mungkin ada sesuatu terjadi di bumi ini di luar takdir Allah. Mereka memiliki kemuliaan yang hebat dalam makna ini. Akan tetapi mereka campakkan pilihan. Karena mereka tidak ingin terjadi di bumi Allah sesuatu yang tidak dipilih Allah, tidak ditakdirkan Allah. Namun mereka salah dalam titik manusia tidak bisa memilih. Semuanya by takdir. Tak ada kemampuan untuk memilih. Dan mereka campakkan beberapa ayat yang sangat banyak yang menunjukkan bahwa manusia mampu untuk memilih. Di antaranya ayat-ayat yang tadi kita bacakan dan ayat yang sedang kita pelajari, wahadainahu najdain. Manusia diberikan kemampuan untuk memilih jalan kebaikan atau jalan keburukan. Maka ahlu sunnah, mereka lah orang-orang yang memiliki dua kebaikan itu. Tak terjadi di permukaan bumi kecuali apa yang Allah takdirkan. Karena Allah penguasanya. Allah yang menentukan. Terjadi nggak terjadi, Allah yang mentakdirkan. Tak akan terjadi kecuali apa yang Allah inginkan. Karena Allah Raja alam semesta ini. Ini kebaikan yang ada pada Jabriyah. Kenapa Allah azab?
berlaku dosa karena itu pilihan kamu. Kamu yang memilihnya setelah dilarang. Kamu yang memilihnya setelah ditegur. Kamu yang juga tetap menginginkan setelah tahu itu dosa. Setelah diberitahu itu jalan keburukan, setelah diberitahu bahwa itu adalah jalan kemaksiatan, kamu masih pilih, tanggung jawab sendiri. Karena itu pilihan. Kamu yang memilih, Allah takdirkan terjadi. Berarti itu pilihan dirimu, maka tanggung jawab. Allah tidak zalim, Allah tidak mengadab dirimu dengan sesuatu yang bukan keinginan dirimu. Nampak? Oleh karena itu di dalam Al-Quran, nanti insya Allah kita akan sampai kepadanya di surat At-Takwir, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Akhir surat At-Takwir. Tidaklah kalian berkeinginan, melainkan Allah juga berkeinginan. Ada keinginan manusia, ada keinginan Allah. Keinginan manusia, pilihan tadi. Keinginan Allah, takdir tadi. Dan yang akan terjadi adalah keinginan Allah. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Maka dia yang menentukan apa yang akan terjadi di dalam bumi ciptaannya. Pernahkah Anda, wahai manusia, dipaksa Allah berbuat ibadah? Terasa bahwa diri itu dipaksa berbuat ibadah? Tidak mau sebenarnya pergi pengajian, seperti pengajian sekarang, namun kaki ini tetap saja melangkah sampai ke masjid. Pernah tidak? Tidak pernah? Anda ketika melakukan ketaatan, benar-benar saya ingin mengerjakannya, saya ingin melakukannya, saya buat persiapan, saya tanya besok ada pengajian atau tidak. Dan dari kemarin saya sudah punya niat untuk hadir, kemudian saya datang, saya ambil kendaraan, sepeda motor atau mobil, saya nyetir, saya berangkat dari rumah jam sekian, karena ingin hadir ke ketaatan bernama pengajian, ya atau tidak? Pernahkah Anda tidak menginginkannya sama sekali, namun badan Anda bergerak saja karena memang Allah mentakdirkan itu pasti terjadi? Pernah tidak? Nampak bahwa dia adalah pilihan. Nampak bahwa dia adalah pilihan. Hal yang sama lakukan terhadap maksiat. Hal yang sama lakukan terhadap maksiat. Pernahkah suatu saat Anda dipaksa Allah untuk berbuat maksiat? Dirimu tidak ingin berbuat maksiat, namun badan Anda berjalan, kaki Anda berjalan sampai ke tempat maksiat, lalu Anda berbuat maksiat? Tidak. Itu pilihan dirimu. Nyata dalam kehidupan bahwa ketaatan adalah pilihan dan maksiat adalah pilihan. Namun ini adalah bumi Allah. Allah yang menentukannya, terjadi atau tidak. Ketika Anda menginginkan ketaatan dan terjadi, fahamlah bahwa Allah mentakdirkannya terjadi. Ketika Anda inginkan maksiat dan terjadi, fahamlah bahwa Allah juga menginginkannya terjadi. Sehingga terjadi seperti sekarang. Padahal pekan lalu kita berniat untuk kajian, namun Allah takdirkan tak terjadi. Satu pekan sebelum ini, karena ada halangan yang Allah wujudkan, kita menginginkannya, kita mau melakukan kajiannya kan, tapi Allah mentakdirkan tidak terjadi. Hal yang sama dalam maksiat, ada orang yang ingin berbuat maksiat, terjadi maksiat itu Allah takdirkan terjadi, tidak terjadi karena Allah takdirkan tidak terjadi.
Kita ambil secara cepat. Falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fa artinya maka, tidak. Namun karena di sini adalah pertanyaan, kita tambahkan kah, maka tidakkah, karena intonasinya intonasi pertanyaan, redaksinya redaksi pertanyaan. Maka tidakkah iqtahama menempuh al-aqabah jalan sulit. Maka tidakkah manusia itu mau menempuh jalan sulit? Wa ma adraka mal aqabah, dan apa memberitahumu apa jalan sulit. Falak tahamal aqabah, tidakkah manusia itu mau menempuh jalan yang sukar, yang sulit? Wa hadainahu najdain, kami memberikan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Di jalan kebaikan ada kesulitan. Di jalan kebaikan ada kesulitan. Allah menyuruh untuk mengikuti jalan yang sulit itu. Allah mentakdirkan jalan-jalan ketaatan itu di dalamnya ada kesulitan, ada beratnya. Cobalah lihat puasa, lapar, infak dan sedekah, mengurangkan harta yang telah kita cari-cari, yang sudah kita dapatkan. Sholat malam, harus bangun, mengorbankan tidur, mengasuh anak yatim yang tidak punya orang tua. Ada kesulitan dalam ketaatan. Itu Allah katakan, falak tahamal aqabah. Maka tidakkah manusia itu menempuh jalan yang sulit? Maksudnya jalan kebaikan. Wa ma adraka mal aqabah. Apa yang memberitahumu apa itu jalan yang sulit? Tahukah engkau apa jalan yang sulit? Kalau kita terjemahkan bebas, tahukah engkau apa jalan yang sulit?
Baik, sampai di sini materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sampai kepada ayat wa ma adraka mal aqabah. Dan insyaallah sisanya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masqabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita selesaikan sampai akhir daripada surat Al-Balad. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya agar kita tidak salah pilih, terutama perkara-perkara takdir yang buruk. Apa saja perkara-perkara yang dikatakan takdir yang buruk? Takdir itu bukan sesuatu yang pilihan. Takdir adalah perbuatan Allah. Bagaimana cara agar kita tidak salah pilih, terutama perkara-perkara takdir yang buruk? Takdir nggak bisa dipilih. Takdir itu perbuatan Allah. Takdir adalah perbuatan Allah. Allah mentakdirkan terjadi atau tidak terjadi. Afwan, ada kemungkinan salah dalam memahami apa yang saya katakan, atau mungkin saya salah menerangkan sehingga salah pemahaman yang sampai. Kalau takdir tidak bisa dipilih. Takdir itu pilihan Allah. Ketentuan dari Allah, Allah yang menentukan, itu dia takdir. Maka bagaimana cara agar kita tidak salah pilih, terutama untuk takdir yang buruk? Nggak ada pilihan di situ. Takdir tidak ada pilihan. Takdir ilmu Allah. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa ada kesalahan dalam memahami sepertinya. Apakah disebabkan ana salah menerangkan sehingga salah memahami? Takdir tidak dipilihan. Tidak ada pilihan pada takdir. Kenapa? Takdir itu pilihan Allah. Ketentuan Allah, tepatnya ketentuan Allah. Allah yang menentukan. Kita ingin berbuat ibadah, Allah takdirkan terjadi. Kita ingin berbuat ibadah, Allah takdirkan tak terjadi. Kita ingin berbuat maksiat, Allah takdirkan tak terjadi. Kita ingin berbuat maksiat, Allah takdirkan terjadi. Terjadi dan tidak terjadinya Allah yang menentukan. Itulah dia takdir. Maka kewajiban kita adalah memilih ketaatan dan memilih untuk tidak maksiat. Memilih untuk taat dan memilih untuk tidak maksiat, bukan memilih untuk tidak mendapatkan takdir yang buruk. Kalau Allah mentakdirkan kepada kita sesuatu yang buruk, maka akan terjadi, karena di situ tidak ada pilihan kita. Kalau ana salah dalam memahami pertanyaan, silahkan tolong ditanya lagi, pertanyaan ulang, mungkin ana salah memahami. Namun di sini ini yang ana fahami dari pertanyaan, ada kesalahan dalam memahami. Takdir itu tidak bisa dihindari. Takdir tidak bisa dihindari. Allah ketika mentakdirkan sesuatu akan terjadi seperti yang Allah takdirkan.
Ada sebuah pertanyaan yang Anda coba untuk menyusun ulang karena tulisannya, pertanyaannya agak muter. Ana fakir tentang ilmu agama dahulu. Sudah terjadi perbuatan maksiat, baru sekarang menyadari. Sudah ikut pengajian. Yang Anda pahami seperti itu pertanyaannya. Bahwa dulu terjadi maksiat karena fakir ilmu, namun baru sekarang sadar bahwa itu adalah maksiat setelah ikut pengajian. Bertaubat, menyadari kesalahan. Apakah kesalahan Anda tersebut Allah ampuni? Itulah dia pentingnya ilmu. Itulah dia pentingnya ilmu. Dengan ilmu kita tahu mana jalan yang diridhoi Allah, mana jalan yang tidak diridhoi Allah. Dengan ilmu kita tahu mana jalan ibadah dan mana jalan maksiat. Itulah diantara mulianya duduk menimba ilmu. Kalau tidak, kita hanya akan kembali kepada perasaan. Atau kita hanya kembali kepada kebiasaan masyarakat. Kalau tidak pakai ilmu. Kita tidak belajar ilmu agama, kita tidak belajar ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka penilaian kita terhadap sesuatu baik atau tidak baik hanya kembali kepada perasaan atau kembali kepada kebiasaan. Sehingga sering terjadi kita merasa itu baik, ternyata itu buruk. Ternyata itu maksiat, dan baru kita ketahui setelah kita hadir pengajian. Itulah dia ilmu disebut sebagai cahaya oleh Allah. Ilmu Allah sebut dalam Al-Quran cahaya. Kenapa cahaya? Dengan cahaya kita bisa melihat sesuatu dengan benar. Apa adanya. Dengan adanya cahaya sekarang ini kita bisa melihat, oh ini meja, ini kursi, ini papan tulis, ini pintu, ini dinding, ini AC. Nampak dengan jelas dengan adanya ilmu. Maka orang yang tak mau belajar ilmu agama, dia akan melihat segala sesuatu itu tak jelas. Sehingga boleh jadi dia anggap pintu ternyata dinding. Kenapa? Ilmunya tak jelas, cahayanya tidak terang. Baik, kita telah bertobat dari kesalahan yang kita lakukan dahulu sebelum kita tahu bahwa itu adalah kesalahan, dan itu adalah maksiat kita telah lakukan. Sekarang kita tahu dan kita bertaubat. Apakah akan diterima oleh Allah? Diampuni oleh Allah? Jawabannya ya, pasti Allah ampuni kalau taubat kita nasuha. Kalau taubat kita nasuha, maka pasti diampuni oleh Allah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, kalau Anda taubatan nasuha, Allah pasti ampuni. Sesali apa yang telah kita lakukan di masa lalu, daripada maksiat itu, tinggalkan, dan punya tekad, ada tekad di dalam hati, untuk tidak lagi akan melakukannya. Apabila tiga ini terwujud, maka sebuah taubat disebut dengan taubatan nasuha. Tinggalkan, jangan lakukan lagi. Sesali apa yang telah terjadi, dan punya tekad. Punya tekad, tidak akan lakukan lagi. Tekad di dalam hati ada untuk tidak mau kembali lagi kepada perbuatan itu. Apabila ini ada, maka ini disebut dengan taubatan nasuha. Dan kalau taubatan nasuha terjadi, maka Allah berjanji mengampuni dosa. Dan Allah tidak akan ingkar janji. Allah pasti menunaikan janjinya. Baik, ini dia pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk
belajar agama Allah, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersemangat menjalankan ketaatan di bulan Ramadan dan mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini kedatangan saya kedua di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Pekanbaru. Bahwa di sini ada masjid yang demikian besar, yang insya Allah bisa menampung ribuan jamaah untuk kegiatan kaum muslimin, juga kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di Markas Sunnah Nusantara ini. Sampai saat ini, yang mungkin sudah setahun yang lalu, di lantai 2 belum